Setelah kalian mengetahui dan memahami tentang jurusan rekayasa perangkat lunak atau kita singkat RPL, mari kita bahas peluang kerjanya. Peluang kerja bagi lulusan RPL pastinya harus sesuai dengan passionnya masing-masing. Kalau kita ingin fokus pada satu pekerjaan, saat kalian lulus nanti, kalian harus mempelajari dan memahami setiap materi satu persatu. Berikut daftar pekerjaan lulusan RPL atau kepanjangan dari rekayasa perangkat lunak. Pertama, web designer. Kedua, software engineering. 3, network engineer. 4, konsultan IT. Dan 5, programmer. Untuk lebih lengkap, mari kita simak ulasannya. Mari kita bahas peluang kerja yang pertama, yaitu developer IT atau kepanjang dari Information Technology. Developer IT adalah pekerjaan yang mengharuskan kita dapat mengembangkan perangkat lunak dengan memenuhi kebutuhan klien seperti perangkat lunak untuk pendidikan, bisnis, hiburan, games, telekomunikasi, dan lain-lain. Kedua, programmer. Programmer sebagai perangkat lunak dari komputer untuk memudahkan fungsi tertentu. Programmer dapat bekerja di segala bidang, baik industri, pertelevisian, perbankan, media, game, bahkan di dunia pendidikan. Kalau misalkan kita ingin menjadi seorang programmer, minimal kita harus menguasai satu bahasa pemrograman. Mau bahasa pemrograman website, mau bahasa pemrograman desktop, mau bahasa pemrograman mobile seperti Android, Apple, dan lain sebagainya. Contoh di sebelah kanan, di sini ada gambaran di mana programmer dapat mengerjakan online shop, game, atau tentang informasi game. Yang selanjutnya, IT konsultan. IT konsultan ini bisa bekerja sebagai IT konsultan yang berperan dalam perencanaan dan pengevaluasian penerapan IT pada sebuah organisasi. Contohnya, misalkan ada teman dekat, tetangga, keluarga yang ingin merakit komputer. Nah, kita bisa menentukan komputer apa yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap komputer memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Tidak semua komputer sama. Misalnya, komputer untuk kebutuhan game, server, 3D rendering, edit video, edit gambar. Kita harus menggunakan komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Minimal, RAM memiliki 4 GB, prosesor octa-core, dan memiliki VGA card sebagai pemrosesan grafik. Tetapi, beda lagi, jika kebutuhan komputer kita hanya untuk bermain internet, melihat YouTube, mengetik, kita bisa menggunakan komputer yang standar. Standarnya yaitu RAM-nya 4 GB, prosesornya dual core, tanpa perlu adanya VGA card. Karena semakin tinggi spesifikasi komputer, harga yang dikeluarkan akan semakin mahal. Jadi kan sangat sayang jika uang yang dikeluarkan sangat banyak dan komputernya hanya digunakan untuk mengetik saja. Sehingga diperlukan IT konsultan untuk menangani hal tersebut. Peluang kerja selanjutnya yaitu database engineer atau database administrator. Pekerjaan ini berperan dalam perencanaan pemeliharaan basis data termasuk data warehouse. Basis data di sini maksudnya adalah data yang disimpan di dalam sebuah hard disk komputer sehingga kita bisa memanggilnya kapanpun. Contoh ketika kita mendaftar Facebook, Instagram, maka data yang kita daftarkan tersimpan pada hard disk atau basis data. Sehingga perlu adanya database administrator atau database engineer yang merancang sebuah database untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Bahkan, semua aplikasi Android yang ada di handphone kita itu semuanya menggunakan database administrator dan dibuat oleh database engineer. Ya, kalau misalkan tidak ada database atau basis data, game yang telah kita mainkan, ketika kita ingin bermain kembali, maka game tersebut akan kembali ke 0, tidak akan tersimpan. Jika level kita pada game tersebut sudah 100, level 100, maka ketika kita meng-close-nya atau mengeluarkannya,
Maka ketika kita ingin main kembali dan membuka game tersebut, level kita akan tetap 100. Beda lagi kalau misalkan tidak ada database, maka ketika kita mengeluarkan game kita dan kita ingin masuk kembali ke game kita, maka game kita akan kembali ke 0. Seperti game zaman dulu, seperti Nintendo, Super Mario, terus Tetris, itu tidak ada database-nya. Sehingga ketika kita bermain dan levelnya sudah tinggi, ketika perangkat Gamebot dan perangkat Nintendo-nya dimatikan, maka tidak akan tersimpan datanya karena tidak memiliki basis data, sehingga kembali ke 0 dan dimulai dari level 1 lagi. Maka pentingnya database engineer dan database administrator. Semua akan dipelajari di jurusan RPL. Peluang kerja selanjutnya, web engineer. Saat ini, website menjadi salah satu media promosi paling banyak digunakan. Contoh website, Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, OLX, Google.com, dan SMK Angkasa Tasikmalaya SCH.id. Itu adalah website, di mana website berfungsi untuk menyampaikan media informasi. Nah, siapa pelaku yang membuat website tersebut? Nah, orang-orang yang membuat website tersebut dinamakan web engineer. Tugasnya yaitu merancang dan membangun website beserta layanan dan fasilitas berjalan di atasnya, dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan website serta mengembangkannya. Nah, ini salah satu contoh website SMK Angkasa. Untuk mengakses website ini, kita hanya perlu mengetikkan SMK Angkasa Street Tasikmalaya.sch.id di kolom URL web browser. Setelah itu klik enter. Secara otomatis kita akan dihantarkan ke halaman website SMK Angkasa Tasikmalaya. Tetapi harus diingat, untuk mengakses SMK Angkasa Tasikmalaya.sch.id atau website yang lainnya, kita memerlukan paket data internet. Peluang kerja selanjutnya yaitu Computer Network atau Data Communication Engineer. Bertugas untuk merancang arsitektur jaringan komputer dan melakukan perawatan pengelolaan jaringan dalam instansi atau perusahaan. Untuk bidang kerja yang ini, jadi kita akan berfokus ke dalam jaringan, tidak terfokus pada programmer. Kalau misalnya kita tidak suka programmer, maka solusinya adalah menjadi Computer Network atau Data Communicator Engineer. Mari kita lihat contoh di lingkungan sekitar kita. Apakah kalian tahu warnet? Apakah pernah memasuki warnet atau warung internet? Nah, warnet dibangun oleh orang-orang Computer Network Engineer. Contoh lain, jika kita ingin memasang internet di rumah, pasti yang akan datang adalah orang-orang Computer Network Engineer. Maka pasti akan dibutuhkan orang-orang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah game developer. Untuk game developer, kita harus memiliki skill programming. Selain itu, kita juga harus memiliki skill 3D rendering. Karena game tidak hanya cukup programmer, tetapi harus ada multimedia game, di mana memadukan program, grafik, suara, animasi menjadi satu. Tetapi pada dasarnya, game developer harus mempelajari terlebih dahulu program. Sekarang, peluang kerja berikutnya adalah software tester. Apa itu software tester? Jadi, pekerjaan ini adalah orang yang berperan khusus sebagai penguji perangkat lunak dan bertanggung jawab atas kebenaran fungsi dari perangkat lunak tersebut. Misalkan, ada perangkat lunak atau software yang akan kita uji, maka kita harus mengujinya dari mulai pertama kali membuka aplikasi tersebut sampai selesai. Apakah ada error? Jika ada error, maka kita bisa melaporkannya kepada programmer. Jadi, sebelum software tersebut dirilis ke pasaran, maka oleh orang-orang software tester akan diuji apakah layak atau tidak. Jika tidak layak, maka akan diperbaiki lagi oleh programmer. Jika sudah layak, baru dapat dipasarkan. Setelah menyimak materi yang tadi, sekarang kita sudah mengetahui peluang kerja yang ada pada jurusan RPL.
semua bidang kerja tersebut, semua materinya akan kita pelajari nanti ketika sudah masuk sekolah. Dan sebenarnya masih banyak peluang kerja di bidang komputer rekayasa perangkat lunak, bahkan kamu juga dapat melanjutkan menjadi tentara, kuliah di universitas negeri, atau swasta. Nah sekarang, yuk saksikan ulasan alumni kita yang sudah bekerja dan melanjutkan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Lesti Purwandari, alumni SMK Angkasa jurusan RPL tahun 2020. Sekarang saya bekerja di Bank BNI dengan posisi sebagai Desk Collection. Berkat bimbingan dan semua ajaran dari para guru SMK Angkasa, akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Lebih tepatnya pekerjaan yang saya harapkan dari semasa saya sekolah. Dan untuk kalian para calon siswa yang akan daftar ke SMK Angkasa, kalian jangan ragu lagi karena banyak alumni-alumni dari SMK Angkasa yang mereka sukses dengan menggapai cita-cita mereka masing-masing. Entah itu dari lulusan AFI, RPL, PKR, ataupun TSM, mereka masing-masing bisa menggapai cita-cita mereka berkat bimbingan dan ajaran dari semua guru yang ada di SMK Angkasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SMK Angkasa yang telah mengajari dan membimbing saya selama saya sekolah di SMK. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya ceritakan untuk kalian para calon siswa dan siswi SMK Angkasa. Semoga kalian bisa keterima di SMK Angkasa dan semoga kalian bisa sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Jahat Gansyah, lulusan SMK Angkasa angkatan 2016. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Center Mata. Pengalaman saya pertama yaitu sebagai maintenance di IT, lalu dipromosikan setelah setahun kemudian menjadi bagian IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Ardila Sandi, alumni SMK Angkasa jurusan RPL angkatan 2017. Sekarang saya bekerja di SIPI Negeri Alinda Nusantara sebagai staf administrasi. Saat ini saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak berkat bimbingan dari guru-guru SMK Angkasa. Jadi untuk kalian jangan ragu lagi ya yang ingin daftar ke SMK Angkasa. Dan untuk kalian yang ingin daftar ke SMK Angkasa, semoga kalian keterima dan sukses untuk kalian semua. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ilham Ansori, alumni SMK Angkasa Kota Tasikmalaya, jurusan RPL, angkatan tahun 2021. Sekarang saya sedang melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus Tasikmalaya, jurusan Desain Produk Industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti MPLS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, alumni SMK Angkasa Kota Tasikmalaya, jurusan RPL angkatan 2021. Sekarang saya melanjutkan kuliah dan bekerja di Sekolah Tinggi YBS Internasional dan bekerja di PT Asuransi Epsilon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat untuk mengikuti MPLS 2021. Nama saya Nira Rizky, saya lulusan SMK Angkasa Tasikmalaya tahun 2015 dan sekarang alhamdulillah saya sudah bekerja di TNI AU. Berkat sekolah di SMK Angkasa, saya memiliki berbagai ilmu dan akhirnya bisa terpakai di TNI Angkatan Udara. Adik-adik semua, selamat bergabung di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nanti kita akan bertemu kembali ya.